Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, khususnya Bapak Ibu mahasiswa PPG 2021. Kita sudah masuk ke termin akhir pertama di modul yang profesional dan akan masuk ke modul pedagogik. Sedikit saya ingatkan Bapak Ibu peserta PPG bahwa aktivitas mahasiswa adalah sebagai berikut. Di sini, Bapak Ibu sudah terbiasa dengan materi dan modul-modul tentunya. Sekarang sudah masuk ke minggu ke-6 atau modul ke-6. Yang pertama adalah Bapak Ibu sudah sering sebelum masuk modul adalah pretest, yang mana menjawab soal-soal, kemudian Bapak Ibu nanti akan mendapatkan nilai. Kemudian yang kedua, setelah pretest, Bapak Ibu bisa mendownload modul KB1, KB2, KB3, dan KB4. Untuk apa? Untuk dibaca dan untuk diresume. Ya, setelah dibaca, diresume poin-poin penting dan hal-hal yang menurut Bapak Ibu menjadi inti dari apa yang disampaikan dalam informasi di modul KB masing-masing. Kemudian berikutnya adalah diskusi. Diskusi sesuai dengan instruksi dosen. Bapak Ibu berpendapat mengumpulkan semua pengetahuan yang Bapak Ibu tahu, dikemukakan dalam bentuk tulisan. Lalu tes formatif adalah tes yang Bapak Ibu ikuti, di mana soal-soalnya sudah ditentukan dan diinputkan oleh dosen. Lalu remedial, nah ini dibalik ya. Nomor 6 dulu, tes akhir modul. Kemudian nomor 5, remedial jika yang kurang dari 70. Nah, dalam pendalaman materi ini, Bapak Ibu jangan sampai takut tidak lulus. Karena hampir dipastikan Bapak Ibu pasti lulus dari setiap modul. Kenapa bisa dipastikan? Karena ketika Bapak Ibu kurang dari 70, nilai akhir modulnya, maka sudah disiapkan. Dalam sistem itu sudah disiapkan tes remedial atau tugas remedial yang akan menambah nilai menjadi 70. Kalau diterima oleh dosen, kalau ditolak atau direvisi, silahkan revisi kembali sampai benar-benar diterima oleh dosen. Di sini, saya tidak akan membahas soal dan tidak akan membahas tes akhir modul. Hanya membahas tujuan dan maksud dari aktivitas ini. Dari mulai resume, aktivitas intinya apa sih di sini resume? Aktivitas inti dari resume itu adalah membaca KB1 dan sampai dengan KB4. Maksudnya adalah untuk memaksakan Bapak Ibu untuk membaca materi. Pak, apakah memang cukup modul itu menjadi satu-satunya sumber untuk belajar? Tentu tidak. Modul yang disediakan di LMS itu bukan menjadi satu-satunya sumber belajar. Masih bisa mencari dari berbagai sumber. Kemudian diskusi. Pak, yang penting diskusi aja, saya komentar, nanti juga dapat nilai. Betul, secara nilai, betul. Di resume pun juga sama, secara nilai, betul. Bapak upload tulisan dari KB1, KB2, KB3, dan 4, nanti dapat nilai, betul. Diskusi juga asal komentar, tapi juga dapat nilai. Toh ujung-ujungnya kan kami perlu nilai, betul, nilai juga perlu. Tapi yang lebih perlu adalah pemahaman Bapak Ibu dalam setiap materi yang dibahas. Dari diskusi apa? Dari diskusi juga kecenderungannya begini. Yang kami takutkan adalah ketika sudah dapat nilai, ketika Bapak Ibu sudah komentar, dapat nilai dari dosen, sudah ditinggalkan. Padahal waktu diskusi itu masih panjang, tapi karena Bapak Ibu sudah merasa dapat nilai, ya sudah. Komentar yang lain tidak perlu saya baca. Nah, itu juga seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya Bapak Ibu standby, stay diam di layar sampai proses kontrak itu selesai. Sampai jam berapa bersama dosen diskusinya. Jika dosen tidak memberikan respon, maka berikanlah respon kepada teman-teman Bapak Ibu. Baca semua komentar-komentar yang teman Bapak Ibu sampaikan.
berikan apresiasi walaupun tidak bisa memberikan nilai. Dari situ diharapkan ada pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin teman Bapak Ibu tahu, tapi Bapak Ibu belum tahu informasi itu. Maka sumbernya dari komentar-komentar teman Bapak Ibu. Tentu kalau terima kasih bagus sekali itu komentar singkat, apresiasi, bukan informasi. Nah, begitu. Jadi resume itu secara sistem memang Bapak Ibu bisa saja upload file tulisan modul, tapi tanpa pemahaman itu bisa saja. Sistem itu hanya mendetek file yang diuploadkan, bukan mendeteksi pemahaman Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, tes akhir modul, tes formatif. Bapak Ibu mengerjakan soal dari yang dipersembahkan atau yang disusun oleh dosen dengan durasi waktu tertentu. Nanti dapat nilai berapa. Dari KB1, KB2, KB3, dan 4 nanti dibagi rata, nanti akan menjadi kumulatif di modul akhir. Ya. Tetapi faktanya memang kecenderungan berbuat yang tidak jujur itu masih banyak. Kemudian tes akhir modul juga sama. Kalau bedanya dengan tes formatif, kalau tes formatif adalah per KB dan disusun langsung oleh dosen. Kalau tes akhir modul adalah dalam per modul. Jadi satu modul satu tes akhir modul. Jadi post test begitu ya, atau ujian akhir modul. Jika Bapak Ibu mengejar kelulusan saja, tentu banyak hal yang bisa Bapak Ibu lakukan. Misalnya di resume ini Bapak Ibu minta ke teman, minta filenya, Bapak Ibu tinggal upload, ganti nama. Itu penyimpangan yang pertama. Kemudian di diskusi juga sama, penyimpangan di diskusi itu adalah bisa jadi komentar dari teman yang beda kelas, misalnya Bapak Ibu minta, kemudian uploadkan, dapat nilai, selesai. Atau, cukup komentar singkat, komentar yang mengisi materi-materi dari yang lain tanpa ada pemahaman dulu, komentar, isi upload, komentarnya kemudian dapat nilai, selesai. Bapak Ibu keluar. Justru yang diharapkan adalah di resume, Bapak Ibu diharapkan membaca setiap modul sampai benar-benar paham. Jika dirasa modulnya kurang mendukung, maka Bapak Ibu silahkan mencari referensi yang lain yang menambah wawasan Bapak Ibu. Karena tadi saya bilang bahwa modul yang ada di LMS tidak menjadi satu-satunya sumber. Kemudian diskusi juga sama. Pahami, baca setiap komentar dari rekan-rekan, saling berapresiasi sehingga diskusi itu jadi lebih hidup. Jadi tidak hanya antara mahasiswa dan dosen, tapi antara mahasiswa dan mahasiswa juga saling boleh berpendapat. Jika dilihat secara detail, aktivitas Bapak Ibu selama 3 hari per modul itu sebenarnya berikut. Bapak Ibu dimulai dari pretest, kemudian membaca kontrak, membaca dan menelaah modul, meresume KB1, KB2 itu hari pertama. Kemudian resume dan mengunggah resume KB1, KB2, batas akhirnya sampai jam segini. Ya, ini tugas dosen, tidak perlu saya bahas. Dan ini mahasiswa. Di sini, di hari pertama, Bapak Ibu menuliskan atau membahas KB1 dan KB2 dalam modul. Ya. Kemudian, di 13 sampai 15, Bapak Ibu mendiskusikan secara kritis video, PPT, atau PowerPoint, atau artikel diskusi. Nah, ini kan dari jam 13 sampai 15, itu berapa jam? 2 jam. Gitu ya. 2 jam Bapak Ibu beraktivitas di sini, 14, 15. Ya. Jadi, Bapak Ibu atau sesuai nanti dengan kontrak yang dosen sampaikan, jam berapa diskusi bersama dengan dosen. Kalau ini kan Bapak Ibu masing-masing ya, dari awal sampai ada di sini, itu masing-masing dosen mengarah mulai di sini bertemu langsung juga, baik itu melalui video conference ataupun yang lainnya. Kemudian nanti juga di sini, ini 2 jam, ini 2 jam jadi 4 jam ya dengan dosen. Jam 10 sampai jam 12 ini pilihan yang saya sampaikan bagaimana kontrak masing-masing dosen, silahkan.
pilihan jam 10 sampai jam 12 ini aktivitas bersama dosen. Kemudian jam 13 dan 15 ini beraktivitas bersama dosen. Berarti secara tidak langsung akan ada aktivitas bersama dosen. Bapak Ibu seharusnya mengikuti dari awal sampai akhir, tidak hanya sampai komentar, dinilai, dan selesai. Begitu. Nah, ini juga mandiri. Bapak Ibu 15-17 itu belajar mandiri, membaca, dan menambah-nambah referensi yang lain, silahkan. Kemudian belajar mandiri KB 3 dan 4. Hari kedua juga hampir sama, meresume pada akhir, kemudian tes akhir modul, dan seterusnya. Ya. Kemudian hari ketiga di sini. Hari ketiga itu tes akhir modul dari jam 11 sampai jam sekian. 20 setelah jam 11 sistem sudah bisa membuka mengerjakan soal. Pastikan Bapak Ibu mengerjakan soal dan dibaca. Sekali lagi, jangan hanya mengharapkan nilai hasil akhirnya. Karena Bapak Ibu di sini di pendalaman materi hampir dipastikan Bapak Ibu lulus kalau menjalankan setiap proses dengan baik. Karena kalaupun nilainya setelah tes akhir modul ternyata nilainya kurang dari 70, maka sudah disiapkan ini di sini. Sudah disiapkan dengan tugas tambahan atau tugas remedial. Jadi sudah dipastikan Bapak Ibu bisa lulus untuk setiap modulnya. Maka kalau di tahap ini pendalaman materi Bapak Ibu sudah membiasakan diri untuk mencurangi diri sendiri, maka nanti akan bergantung. Kebergantungan itu nanti tidak akan pernah menolong pada saat UP. Oke. Di sini saya lihat, nih, ini adalah satu contoh jepretan dari hasil jawaban tes formatif. Ini luar biasa menurut saya. Jumlahnya 5 soal. Jumlahnya 5 soal dengan teks yang setelah saya lihat itu tidak cukup dengan 10 menit untuk membaca satu soal. 10 detik. Tidak cukup 10 detik untuk membaca satu soal. Tapi luar biasanya adalah selesai dalam waktu 0,18 menit. Atau kurang dari setengah menit. Tapi skornya 100. 0,30 menit artinya setengah menit. Kurang dari 1 menit dapat 100 dengan 5 soal. Ini juga sama. Ini juga sama. Jadi Bapak Ibu menjadi bahan renungan untuk kita, terutama untuk Bapak Ibu. Jika tidak diperbaiki prosesnya, maka jangan sampai Bapak Ibu menangis di akhir. Karena banyak yang mengatakan seperti ini. Oh Pak, kami sudah banyak berkorban. Kenapa hanya UP yang menjadi tolak ukur? Nah itu pernyataan yang salah. Pernyataan yang salah yang seharusnya adalah Bapak Ibu mengikuti proses, tidak mungkin Bapak Ibu sampai ke UP kalau tidak melakukan pendalaman materi. Itu adalah step by step-nya. Ya. Walaupun secara realnya memang tidak ada komposisi penilaian daring berapa persen, kemudian UP berapa persen, UKIN berapa persen. Tetapi itu adalah semacam tangga yang harus Bapak Ibu lewati. Tidak mungkin Bapak Ibu melewati tangga puncak kalau tangga dasarnya gagal. Tangga puncak itu ditentukan dari tangga-tangga dasarnya. Kalau tangga dasarnya sudah berbagai macam kecurangan dilakukan, maka ya wassalam. Nanti UP pun pasti akan tergantung kepada siapa. Padahal pada saat UP nanti tidak ada yang bisa menolong, hanya usaha masing-masing dan tentu takdir Allah, izin Allah. Jadi kalau realitanya seperti ini, maka
saya bisa menyimpulkan bahwa minat baca, masalah membaca, masalah literasi masih menjadi penyakit utama pendidikan kita. Kemudian target akhir yang masih menjadi primadona. Yang penting hasilnya 100. Dari manapun saya dapat jawaban ibu terserah. Itu yang kami tidak harapkan. Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi pengingat. Mari ikuti proses dengan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Bapak Ibu mengikuti proses step by step dengan keringat masing-masing. Sehingga nanti tidak ada kekecewaan. Karena kalaupun modul tidak lulus, 1 kali tes tidak lulus, maka akan ada remedial. UP tidak lulus juga sama, ada ulangan. Hanya bedanya kalau modul itu hari itu tidak lulus, hari itu ada tugas tambahan. Kemudian praktek juga sama. Tapi kalau UKIN dan UP, maka tidak bisa langsung hari itu diberi tambahan. Ya, kalau UKIN harus menunggu penjadwalan lagi dari pusat. Dan UP juga sama, harus menunggu penjadwalan lagi dari pusat. Kalau tes akhir modul, Bapak Ibu mungkin celah-celahnya masih banyak. Tapi kalau UP tidak ada celah. Bapak Ibu usaha sendiri. Keringat sendiri, baca-bacaan sendiri, kemampuan-kemampuan sendiri. Jadi kalau selama PPG daring ini Bapak Ibu tidak membiasakan diri untuk berkeringat sendiri, usaha sendiri, dan bergantung dengan jawaban pihak yang lain, maka dipastikan nanti Bapak Ibu tidak punya apa-apa, persiapan apa-apa dalam saat UP. Maka siap-siap saja nanti. Menerima kenyataan pahit, Bapak Ibu bisa menangis di akhir. Jadi, daripada Bapak Ibu menangis di akhir setelah UP, lebih baik berdarah-darah sekarang saat daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.